Ini merupakan video sesi kedua untuk belajar Ember. Di video kedua ini kita akan belajar mengenai komponen dan controller. Lihat dari aplikasi sebelumnya ya. Ini kan kita kemarin di video sebelumnya sudah belajar mengenai navigasinya sama ngambil data dari Ember Mirage, Ember CLI Mirage. Nah, sebelum masuk ke komponen, ini gue akan tambahin dulu ya. Jadi Mirage yang CLI Mirage yang biasa itu ini cuma bisa buat generate data terus diakses gitu di sini sebagai backend dummy. Tapi ada satu lagi namanya Ember Mirage Source, CLI Source. Nah, dia itu fiturnya lebih banyak. Jadi dia bisa support sorting, paging, filtering, dan bisa untuk CRUD juga gitu. Jadi data itu bisa disimpan dan diedit maupun di delete dari memori. Untuk menginstalnya, ini kita ketik dulu Ember install Ember CLI, sorry saya agak lupa, Ember CLI, Ember Mirage Source. Nah, kan kalau sebelumnya kan Ember CLI Mirage ya. Nah, ini yang tambahannya itu Ember Mirage Source. Nah, ini kalau diinstal nanti fiturnya ada nambah, dan ada yang perlu diubah juga, yaitu di serializernya. Kita nggak pakai yang punyanya Mirage, Ember Mirage, tapi kita pakai yang Ember Mirage Source. Oke, ini proses installing. Dan enaknya lagi kalau pakai Mirage Source ini kan dia udah support paging juga, jadi kita bisa simulasiin proses pagingnya, berapa data yang tampil di halaman berapa. Nah, itu juga bisa disimulasiin langsung dari sini. Oke, kita tunggu dulu ya untuk installnya. Oke, install. Nah, yang pertama perlu diubah dari supaya kita bisa pakai yang Mirage Source ini adalah di serializernya. Defaultnya kan ini pakai Ember CLI Mirage. Ini kita ganti JSON API Serializer pakai yang Ember Mirage Source, Mirage Serializer JSON API Serializer. Nah, ini kita pakai yang ini. Lalu supaya datanya nanti dinamis, ini kita perlu bikin yang namanya factory. Oke, lupa ya namanya apa. Nah, ini factory. Buat namain factory itu sama pakai gini juga, Ember G Mirage Factory. Lalu nama kelasnya apa yang mau dihandle? Produk. Modelnya, sorry, nama modelnya apa? Mirage Factory Product. Kita buat nanti di sini nambah nih. Nah, itu bisa dipakai buat nge-custom bentuk data nanti yang mau ditampilin apa, munculkannya Factory Product. Untuk mengcustomnya itu ini kita definisiin nama-nama properti yang ada di dalam model itu yang mau diisi nilainya. Di sini misalnya name, i itu adalah variabel ini untuk counter ya, karena dia kan naik tuh 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi nanti itu namanya itu akan berisi produk, counternya apa. Jadi nanti produk 1, produk 2, produk 3 dan seterusnya. Lalu ada description, sama ini kita isi product description berapa. Nah, lalu ada sell price. Ini nggak usah pakai index, ini kita bikin random aja dari 500.000 sampai 1 juta. Lalu return math.floor, kita random plus min, random ini. Lalu satunya lagi purchase price.
Yang terakhir property is polyphonic. Ini kita set true aja dulu. Nah, ini udah dibuat seperti ini. Jadi nanti model yang di generate itu dia akan ngasilin untuk name-nya itu product counter, product description counter. Lalu sell price sama purchase price ini dihitung nih pakai random. Terakhir polyphonicnya static ya, terus. Lalu setelah itu kita buat yang namanya skenario-nya. Nah, di sini skenario-nya, di servernya kita nyalain. Skenario-nya itu mau gimana? Di sini create list produk sebanyak berapa? Misal saya bikin 10. Berarti nanti akan ada 10 data produk nih. Terakhir adalah di config-nya. Nah, config ini kan tadinya static ya, bikinnya tuh kayak gini. Ini kita perlu ubah. Saya comment. Baru kita bikin nih. Untuk ngehandle get, nama itunya apa, modelnya apa. Lalu ada post. Lalu ada put. Put nih proses edit yang dia itu akan mereplace seluruh value-nya. Lalu ada patch. Nah, sedangkan bedanya itu kalau patch itu dia hanya merubah beberapa properti yang berubah aja, nggak semuanya. Beda sama put. Kalau put kan nge-replace. Lalu terakhir delete. Nah, gini ya. Delete. Nah, ini udah semua nih nge-handle semua nih action-actionnya. Terus kita coba lihat 5 di resource. Oh, ini harus di restart karena tadi baru ditambahin beres. Nah, dengan di handle seperti ini ya, itu kan dia tadi nanti jalannya itu mengikuti dari skenario nya. Nah, generate list produk sebanyak 10. Cara generate-nya didefinisiin di factory-nya. Lalu nanti setiap kali ada action get, dia akan pakai datanya. Press. Belum jalan. Ini error. Ini karena masalah slash ya tadi. Waktu kemarin kita buat di root produk itu kan ada slashnya. Sama dia kedetek sebagai error. Karena slashnya cuma 1. Nah, udah selesai. Nah, seperti ini. Tadi kita bikin 10 berarti 0 sampai 9 ya. Kalau show detailnya, nah, produk 0, description 0, ini random, polyphonic terus selalu true ya. Produk 1, produk 3 dan seterusnya sampai 10, 0 sampai 9. Nah, ini juga kita bisa lihat simulasi requestnya, dia request kemana ya. Terus responnya tuh seperti apa. Nah, seperti ini pakai format JSON API, data, lalu array, atribut, type-nya produk, atributnya apa aja. Ini yang di generate sama si Ember Mirage Source tadi. Oke. Nah, setelah kita buat ini, kita masuk ke komponen. Nah, agar bisa komponen ini dipakai supaya nanti si desainnya, HTML-nya maupun nanti ada JS-nya dari si komponen itu bisa digunakan ulang, reusable. Jadi kita bikin sekali, bisa dipakai-pakai terus. Lalu dia terdiri dari file script JS dan file template. Dan si komponen ini bisa memiliki action sendiri. Kita tambahin komponen Ember ke komponen. Nah, rencananya adalah gue pengen ngerubah nih halaman ini yang tadinya ini ada di dalam halaman create ya, halaman input itu dimasukin ke dalam komponen satu paket ini.
Jadi nanti manggilnya cukup manggil komponen aja, kasih nama produk. Nah, itu nanti akan nambah di sini product.js, dan di sini di template komponen ada produk. Yang perlu dilakukan ini, karena tadi kita mau ubah create-nya nih, ini copy komen ya, jadi nanti pas edit tuh kosong, nggak ada isinya karena udah di komen. Pindahin dulu ke template produk. Nah, seperti ini. Lalu si komponen ini kan dia ada button save. Sebelumnya ini button save kan belum bisa apa-apa nih. Nah, ini mau kita tambahin action supaya begitu ini diubah, diklik action, dikirim ke backend, ke server hasil perubahan edit data yang ada di sini. Caranya di button ini kita tambahin nih action, nama metode actionnya apa, save data. Nah, dia akan memanggil, kalau ini diklik dia akan manggil metode save data. Metode save data yang ada di mana? Yang ada di dalam komponen produk ini. Nah, jadi di sini perlu kita tambahin. Nah, pertama dia punya properti model yang untuk nampung model defaultnya 0. Lalu untuk action tadi kita bikin save data. Nah, jadi action tuh dibuat dengan cara dibuat segini ya, action titik 2. Jadi ini properti yang bentuknya objek, di dalamnya ada metode save data. Nah, ini nanti akan dipanggil this model.save. Nah, ini akan manggil nih ke ke backend untuk ngirim. Dan ini bentuknya tuh asinkronus. Jadi waktu klik save, lalu di sini gue tulis alert misalnya, proses save sudah dilakukan. Nah, dia nggak akan nunggu. Jadi dari sini langsung lari ke sini. Kalau ini mau nunggu, ini sebenarnya balikannya itu adalah promise. Jadi ini kita tambahin nih then gitu. Kalau misalnya ini mau nunggu, tapi kalau misalnya enggak, ini kita tambah, kita hilangin gini. Kita coba gini dulu ya. Nah, ini udah dibuat nih komponennya. Berikutnya komponen ini harus dipanggil dari halaman inputnya, create tadi. Caranya pakai kurung siku atau 2 kurung kerawal gini. Gue lebih suka yang siku. Lalu panggil namanya. Kalau nama komponennya apa? Produk kan. Di huruf depannya besar. Produk. Kalau misalnya nanti nama komponennya 2 huruf, misalnya produk detail, maka huruf keduanya, di kata keduanya huruf pertamanya besar. Jadi gini, produk detail. Begini cuma 1, jadi gini aja. Lalu di sini juga dia perlu mengirim informasi modelnya. Nah, tadi nama propertinya kan model. Kita isi model sama dengan model yang akan dikirim. Nah, save. Oke, kita lihat. Klik. Nah, muncul nih. Ini yang udah ada dari komponen. Tadi kan waktu diklik nggak ada ya. Produk 0123. Klik save. Nah, ini langsung keluar message. Habis itu ada request nih. Patch/API produk ini ngirim ke server, ke backend dia kirim. Request yang dikirim seperti ini. Nah, format JSON API, lalu perubahannya apa aja? Tuh, nanti respon dari servernya seperti apa? Yaitu untuk mengkonfirmasi bahwa sudah dirubah datanya. Gitu ya. Ini kalau kita lihat dia di sini ada, tadi kan ada 10 yang di load. Gitu. Ini tadi produk 0. Nah, ini name-nya udah di sini berubah ya, 0 jadi 0, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau kita back tulis, ini dia udah berubah juga. Ini udah manggil ke server. Gitu. Nah, ini adalah komponen. Nanti karena dia sifatnya reusable, pemanggilan komponen tadi itu bisa dilakukan di tempat lain juga, caranya sama seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya adalah controller. Controller ini sebetulnya dia otomatis dibuat oleh Ember jika
kita nggak define. Jadi kita kan dari awal belum pernah define controller. Itu sebetulnya waktu jalan itu sama Ember tuh dia otomatis dibuatin. Jadi ketika kita masuk ke produk tadi tuh, secara default tuh dia dibuatin controllernya. Tapi kalau ada, maka yang ada itu yang akan dipanggil. Gitu. Controller ini berpasangan dengan router dengan nama yang sama. Misalnya tadi rootnya adalah controllernya create product / create gitu. Nah kalau mau bikin controller ketika create itu, maka kita bikin controller / create-nya juga. Nah si controller ini juga bisa menghandle action, sama kayak tadi kayak di komponen ya, ada action juga. Lalu dia juga ada bisa menghandle untuk penambahan query parameter. Jadi kalau misalnya kita mau bikin paging misalkan, kita perlu nambahin misalnya page keberapa, per page-nya berapa. Nah itu harus pakai controller karena defaultnya itu nggak akan ada. Lalu nama controller ini yang diakses tadi sama ya dengan routernya. Nah, dan urutan pemanggilnya itu nanti router jalan dulu, router menghasilkan model, dari situ dia akan manggil controller. Nah controller ini sebetulnya punya properti yang namanya model juga. Jadi begitu router jalan dia manggil controller tuh dia ngisiin, ini loh modelnya. Jadi controller nanti akan punya informasi informasi model. Tuh kita akan bikin nih, bikin exit. Oke, kita tambahin ya, controller ini belum ada. Ember G controller, namanya product index. Ini buat bikin halaman listnya. Nanti kita tambahin paging di situ. Lalu kita buat juga halaman create-nya, karena nanti dia harus kan tadi sebelumnya kalau kita coba bikin create itu pasti error ya, karena modelnya belum ada isinya. Nanti itu di handle di sini di controller. Dan setelah save nanti dia harusnya balik lagi ke halaman listnya atau ke halaman detail, tergantung nanti mau redirect kemana. Ada create dan ada edit. Oke. Jadi, nah di sini produk ada create, edit dan index. Kita coba edit dulu ya. Nah, sini. Nah, harapannya tadi itu adalah pas kita edit, klik save, datanya ke save, terus kita langsung balik lagi ke halaman listnya untuk lihat hasil perubahan. Oke. Nah, untuk itu di sini kita bikin action save product, lalu kita set model save. Nah, ini kita nggak perlu define model lagi karena si controller udah punya nih default properti namanya model. Nah setelah beres nge-save, ini gue pengen pindahin ke halaman depan, transition to root product. Nah ini nanti pindah nih ke halaman depannya. Jadi di sini mana tadi komponen. Nah untuk itu ini perlu diubah, jangan lagi ditaruh di dalam komponennya, tapi taruh lagi di depan di sini. Nah, lalu data metode yang pengen adalah save product gitu. Jadi komponennya di render, keluar nih semua, modelnya juga udah di link, udah di binding. Lalu tombol actionnya tetap di sini, karena kalau tombol actionnya pakai yang di dalam di sini, itu nanti dia akan manggil save datanya yang si komponen yang tadi ada di sini. Nah, ini kita nggak pakai, kita pakainya yang ada di halaman sini, di controller edit save. Makanya tombolnya kita taruh di luar. Nah, kalau kita coba edit ya, Xiaomi A3 handphone Xiaomi, save. Nah langsung pindah, dan ini udah berubah. Dan kalau lihat di konsolnya di sini ada patch ya, produk gitu. Produk 1 tadi
Nih, jadi di sini ada request perubahannya. Ini yang dikirim ke server. Nanti server yang nge-save, dia ngebalikin respon. Terus kitanya dapat respon untuk dapetin update yang terbaru dari servernya. Gitu. Nah, lalu untuk create sekarang. Create ini kalau defaultnya, ini kan waktu buka halaman create tuh modelnya belum di-initialize. Jadi ini pasti error tuh, karena dia nggak ada. Objeknya masih null. Nah, supaya dia ada isinya di bagian create, ini kita perlu initialize datanya, modelnya. Yaitu ini ada metode init, ini sebenarnya kayak constructor ya, tapi ini buat initialize. Ketika ini terjadi, ini ada beberapa action yang dilakukan di internal. Nah, supaya itu tetap jalan, kita panggil parentnya super dot argument. Nah, ini manggil supaya tetap behaviornya tetap sama. Lalu kita pengen modelnya tuh nggak null, maka di sini kita bikin model di store.createRecord apa product. Nah, dengan begitu si modelnya nanti ada isinya, yaitu objek produk yang kosong. Lalu ada action juga, yaitu save product untuk ngirim data yang baru tadi ke server, ke backend. Save, lalu kita transition lagi ke produk. Gitu ya. Jadi pas nanti di save, kalau untuk create itu dia akan balik lagi, nge-save dan balik lagi. Nanti ini berarti post nih, karena ini data modelnya itu model baru. Kita lihat di sini new kosong. Nah, kalau dilihat di sini itu nanti dia ada baru tuh, karena tadi kita panggil create record. Nah, recordnya baru. Nih gua tulis di sini galnot 3 55 juta 7 juta. Oke, polyphonic save. Nah, di sini lihat tuh, ini requestnya tuh post. Ini artinya data ini di create. Jadi dia minta ke server, ke backend, mau gue ada ngepost data nih, tolong create data baru. Saat kasih Galaxy Note 5 juta 7 juta. Lalu dari server nanti ada balikannya, dapat ID baru 11. Dan kalau kita lihat di bawah, nah Galnote 3 ini ada 11 ID-nya. So detail 11. Kalau misalnya nanti kita edit 11, nanti dia di sini akan ada request untuk patch nih. Misal Galaxy Note 3 XR. Save. Nah, ini nge-patch produk 11 tadi. XR ya. Jadi dengan adanya action save ini itu menyimpan si data yang tadi kita ubah ataupun kita create ke backend. Oke. Terakhir untuk controller, nah ini kan panjang ya. Kalau datanya ada 1 juta, masa mau keluar semua? Nggak mungkin. Ini perlu kita kasih paging. Untuk bisa membuat paging, itu kita perlu ada query parameter, karena nanti gue pengennya kayak gini. Di sini misalnya page 1 per page 3. Itu berarti nanti dia di page pertama dan per halamannya itu 3 record. Untuk bisa handle ini, di controller indexnya perlu kita kasih tahu bahwa kita bakal punya query parameter, yaitu caranya kasih tahu query params. Apa tuh yang parameter yang mau dikirim? Page per page ya. Lalu misal gue pengen juga ada buat sorting, dan ada juga misalnya untuk filter yang bentuknya array, filter type array seperti ini. Lalu page dan per page ini perlu kita set default value-nya, karena kalau enggak, begitu orang masuk ke halaman itu langsung keluar semua juga, dan page-nya page keberapa nya nggak tahu. Kita kasih tahu bahwa page-nya itu defaultnya page 1 dan per page-nya isinya 5 record kayak gini. Nah, selain di di controller, kita perlu kasih tahu juga nih si root-nya, karena nanti dia yang nge-get data kan dari dia. Jadi ini buat nangkep dari
URL dari query string. Lalu di rootnya index ini perlu kita tambahin. Ini kan udah ada ya, model, find all, file product. Nah ini perlu kita kasih tahu di sini. Query params, ada page, lalu kita minta dia refresh modelnya true. Ada page, lalu ada size-nya berapa, ada filternya gimana, dan ada sort. Nah, setelah itu di sini waktu nge-get model ini kita harus dimasukin parameternya. Nah, tadinya kan kita pakai ini ya, find all. Ini diganti nih. Jadi pakai query modelnya apa, produk. Lalu query stringnya itu nanti gimana? Page number param dot page. Lalu ada size param per page. Nah, ini kan ambil dari param yang ada dari controller tadi itu. Lalu kalau misalnya ada filter, params.filter, dan kalau ada sorting, params.sort. Oke. Jadi ini karena standar dari Ember source tadi, Ember minute source itu, dia tuh bentuk parameternya itu adalah nanti yang nyampe ke server ya. Itu nanti kayak gini. Misal tadi apa? Produk halaman list. Nah, dia tuh bentuknya sebenarnya gini. Page number, page keberapa, lalu page size berapa ukurannya. Sedangkan yang kita kirim di sisi Embernya itu kan gini, produk page 1 per page 3. Nah, dari sini nih itu dikonversi jadi begini. Jadi kalau nanti kita bikin API pakai Netcore terus di debug, itu parameter yang dikirim nanti gini yang dikirimnya sebenarnya. Makanya di sini ada mapping page number itu dari param.page, page size itu dari param per page, params.per page. Nah, ini karena si Ember tuh nggak support kalau untuk langsung parameternya pakai array seperti ini. Makanya dia tetap kita pakai gini, cuma nanti di servernya ditangkapnya akan seperti ini. Gitu. Kita save. Oke, nah page 1 per page 3 kan 012. Ini gua ganti jadi page 2 345 gitu. Misal ini 10 nggak ketemu, 5 nah 789 gitu. Jadi di sini pagingnya tetap jalan ya, page berapa per page berapa. Terus data yang dikirim ke server seperti ini tuh, page kurung siku number kurung siku tutup 2 page size 5. Ini yang diterima oleh backend gitu. Jadi sampai di sini kita udah bisa bikin data baru, bisa bikin edit, bisa show detail ya. Terus kita bisa paging juga, dan ini paging tadi ada default value nya, jadi kalau kita nggak kirim apa-apa itu sama dia tetap dikeluarin 5 karena tadi di controller index itu kita set per page nya 5 dan default page nya adalah page 1, makanya dari page 1 sebanyak 5. Oke, seperti itu. Oke, lalu nih materinya udah selesai ya. Berikutnya adalah kuisnya. Nah, di video sebelumnya kan kita udah bikin tuh si produk dan supplier, cuma dia belum bisa nge-save. Nanti tolong dibuat supaya dia bisa nge-save ke data Mirage ya, CRUD-nya ini jalan. Nah, ini di video gue ini belum ada proses delete. Sebenarnya nanti ada delete juga, bisa pakai remove ya, delete. Terus pagingnya juga udah jalan.
Nah, ini yang perlu ditambahkan nanti tombol paging di sini di bawah. Previous next lah gitu. Silahkan dibuat. Yang itu sebetulnya nanti URL-nya jadi kayak gini nih. Nah, kayak gini. Jadi ini ngerubah satu per page-nya berapa, tek nanti jalan ini yang berubah gitu. Oke, itu tolong dibuat dan nanti tolong dikumpulin ke email gua. Dan untuk nanti ngezipnya itu folder node modulnya nggak usah disertain karena itu gede banget, jadi cukup source code-nya aja gitu ya. Kalau nanti ada yang ditanyakan bisa via Telegram. Oke, sekian dulu dari gua.